Bismillahirrahmanirrahim. Aslun bermula ini suatu asal yang akan kita bahas pada malam ini adalah asal surut disihat sholat, syarat sahnya puasa. Surut disihat sholat surut istihadihi bermula syarat sah
yang membuat puasa kita menjadi sah. Baik puasa itu fardu, farduan kana atau naflan, atau puasa itu sunnah. Syarat dan rukunnya sama, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Karena masalah ibadah dikategorikan fardu atau sunnah itu hukum di luar. Tetapi kalau kita sudah masuk ke dalam koridor ibadahnya, maka semuanya menjadi normal. Salah satu contoh, sholat tarawih itu wajib apa sunnah? Sunnah. Tapi ketika sudah Allahu Akbar niat sholat tarawih, baca Fatihahnya wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Rukuknya wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Disebut sunnah itu tarawih. Tapi kalau kita sudah masuk ke dalam sholat, maka semuanya kembali menjadi normal. Seperti juga puasa. Syarat sahnya puasa itu ada 4. Baik puasanya itu fardu seperti puasa Ramadan, maupun puasanya itu sunnah seperti puasa Senin Kemis, puasa ayam ungbil, puasa ayam sud dan lain sebagainya. Syarat sahnya ada 4. Islamun pertama harus beragama Islam. Setiap orang muslim berpuasa itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi kalau puasa itu dilakukan oleh non-muslim, itu tidak akan dapat pahala dari Allah. Walaupun mungkin dia yang puasa non-muslim itu laparnya sama seperti laparnya kita, hausnya sama seperti hausnya kita, lemesnya sama seperti lemesnya kita. Tapi kalau yang muslim melaksanakan puasa sah, artinya mendapat pahala. Tetapi kalau yang non-muslim tidak dapat pahala dari puasanya. Kenapa? Karena dia belum resmi menjadi hamba-Nya Allah. Saya analogikan, seandainya di sini ada sebuah pabrik besar, semua warga masyarakat Cikupa asli menjadi karyawan di pabrik tersebut. Maka ketika menjadi karyawan, dia kerja pasti dapat gaji. Tetapi ada seseorang yang belum melamar menjadi karyawan. Jangankan diterima menjadi karyawan, melamar pun belum. Tiba-tiba ikut kerja di pabrik tersebut, tiba-tiba ikut kerja di perusahaan tersebut. Kira-kira orang itu digaji apa enggak? Tidak. Walaupun mungkin dari kerjanya capek dia, seperti capeknya karyawan. Dari kerjanya lelah seperti lelahnya karyawan. Tetapi tetap tidak dapat gaji karena dia belum resmi menjadi karyawan. Begitu juga non-muslim, walaupun puasa seharian seperti kita, tetap tidak sah, tidak diterima, tidak dapat pahala dari Allah karena dia bukan hamba Allah. Itu contohnya. Wa'aqlun, dan yang kedua ada akal. Orang yang sah puasanya adalah orang yang berakal. Karena puasa ini ibadah, maka identik dengan orang yang berakal. Bagi orang yang tidak ada akalnya, itu tidak sah puasanya. Orang gila tidak sah puasanya. Dan orang gila juga seakan-akan dia tahu hukum. Karena tidak ada orang yang gila puasa. Seakan-akan dia tahu hukum bahwa puasanya itu tidak sah. Makanya dia tidak puasa. Daripada puasa tidak sah, mendingan tidak puasa terus kan. Wa liqa'ul minal ini
yang sah puasanya itu kalau wanita tidak sedang haid, tidak sedang nifas. Itu salah. Bagaimana kalau seorang wanita itu sedang haid? Bagaimana kalau seorang wanita itu sedang nifas? Maka tidak sah puasa. Bahkan seandainya dia memaksakan puasa, padahal dalam keadaan haid, padahal dalam keadaan nifas, maka puasanya itu hukumnya haram, tidak boleh. Walhasil wanita yang haid, wanita yang nifas dengan puasanya itu bukan mendapat pahala, melainkan mendapat dosa karena melanggar aturan. Wa ilmu, dan yang keempat, mengetahui bikaunil waqti qabilan nisau, dengan adanya waktu itu menerima bagi puasa. Yang keempat, syarat sahnya puasa itu harus dilakukan di hari-hari yang menerima dipuasai. Karena dalam satu tahun itu minimal ada 5 hari yang haram dipuasai. Yang pertama, Idul Fitri, Lebaran puasa, haram dipuasai. Yang kedua, Idul Adha, tidak boleh puasa. Lebaran haji. 3 hari kemudian setelah Idul Adha itu kan tanggal 10 bulannya. Besoknya masuk ayam tasyrik, tanggal 11, 12, 13. 3 hari itu juga haram dipuasa. Jumlahnya ada 5. Di 5 hari itu tidak boleh puasa. Jangan mentang-mentang lagi rajin puasa, dulunya lagi udah gak pernah puasa, udah tua mau puasa, hari Lebaran juga puasa aja, nggak boleh. Itu pasal yang pertama. Syarat sahnya puasa. Paslun, ini suatu pasal. Suruh wujubihi, berbulan syarat wajibnya puasa. Khamsat asya'a, ada 5 perkara. Pasal kedua kita akan bahas syarat wajibnya puasa. Ada syarat sahnya puasa, ada syarat wajibnya puasa. Yang berkewajiban puasa belum tentu sah puasanya. Yang sah puasanya belum tentu berkewajiban. Maka pasalnya berbeda. Ada yang memenuhi kewajiban tapi tidak sah. Ada yang memenuhi syarat sah tapi belum wajib. Ada yang memenuhi kedua-duanya, dia wajib dan dia sah. Dan ada yang memenuhi adalah orang-orang yang sudah mukallaf. Apa arti mukallaf? Mukallaf berbeda pengertian dengan mu'allaf. Mu'allaf orang non-muslim yang masuk Islam, maka disebut mu'allaf. Sedangkan mukallaf anak muslim yang sudah akil balik, itu disebut mukallaf. Bocah tadi yang tua itu belum mukallaf karena dia belum balik. Yang wajib puasa adalah orang yang sudah balik, baru wajib puasa. Ketika bocah yang tadi tua tidak puasa, tidak dosa karena belum wajib. Tapi kalau dia mau puasa serta memenuhi syarat yang 4 tadi, maka dia sah puasanya walaupun belum wajib. Maka ada yang sah puasanya tapi belum wajib. Ada yang sudah wajib puasanya seperti kita, tapi mengalami pembatalan dalam puasanya. Wajib puasa tapi puasanya tidak sah. Wa yaqatun, dan yang ketiga puasa. Yang wajib berpuasa adalah orang-orang yang mampu melaksanakan puasa. Bagaimana orang yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan puasa? Fala yajibu ala man la yutiqu likibarin aw maradin yubihu tayammum. Tidak wajib puasa kepada orang yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan puasa. Seperti orang yang
yang lanjut usia, atau usianya masih muda, cuman kena penyakit, dia sakit. Menurut penelitian dokter, sakit dia itu kalau dibawa puasa itu akan mengancam nyawanya. Maka bagi orang-orang yang semacam itu tidak wajib melaksanakan puasa. Referensinya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 184, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi mereka yang sudah tidak kuat lagi berpuasa, maka tidak wajib puasa, tetapi nanti bulan Syawal cukup membayar fidyah, mengeluarkan beras 1 liter sebagai pengganti dari puasa 1 hari. Kalau opa-oma sudah tidak mampu lagi berpuasa 20 hari bulan Ramadan, maka nanti bulan Syawal cukup mengeluarkan beras sebanyak 20 liter. Kalau tidak puasanya 1 bulan, berarti nanti bulan Syawal cukup mengeluarkan beras 30 liter sebagai pengganti puasa. Dan tetapi sekali lagi itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang sudah tidak mampu lagi berpuasa. Bagi kita-kita yang masih mampu tidak boleh. Tidak boleh. Oh, saya mau milih mengeluarkan beras saja 1 liter lah. Tidak boleh. Karena kita masih mampu. Wasihatun dan sehat, wa iqamatun, dan yang kelima dalam keadaan mukim, ada di rumah masing-masing. Bagaimana orang yang dalam perjalanan? Tidak wajib, boleh berbuka puasa. Nah ini ingat ini, boleh berbuka puasa kalau kita sedang dalam perjalanan. Namun anehnya kadang-kadang dalam kehidupan manusia ini, ada kawanan pulang ke Surabaya. Ada sebagian besar puasa, sebagian besar tidak puasa. Namun yang tidak puasa itu sholat, yang puasa itu adalah sholat. Begitu orang yang tidak puasa habis sholat, tanya kepada orang yang berpuasa, Mas puasa? Oh, mau puasa mas sampai mati nggak bakal. Udah sholat belum? Enggak. Nah ini salahnya, ini salah. Justru puasa yang boleh ditinggalkan dalam perjalanan. Seharusnya sholat yang dipertahankan, bukan puasa yang dipertahankan, sholat yang harus dipertahankan. Karena sholat tidak ada toleransi untuk meninggalkan sholat di mana pun. Seandainya di jalan meninggalkan melaksanakan sholat kerepotan, kan ada aturan, ada sholat qashar, ada sholat jamaah. Sedangkan puasa dalam perjalanan, wa man kana maridan aw ala safarin, kata Allah, fa'iddatun min ayyamin ukhra, silakan tidak berpuasa, cuma itu nanti bulan Syawal wajib berqada. Intinya puasa boleh ditinggalkan kalau kita sedang dalam perjalanan. Cuman perjalanannya itu harus memiliki 2 kategori. Yang pertama, perjalanan yang jauh. Jauhnya berapa? Musafatul qasri, kurang lebih 100 km. Kalau dari Cikupa pulang ke Surabaya lebih dari 100 km, silakan. Pulang ke Lampung, pulang ke Sulawesi, silakan. Tapi kalau Bang Ari cuma pulang ke Depok, nggak boleh. Enggak boleh. Kalau muter dulu ke Bogor itu bakal itu yang pertama, perjalanannya. Yang kedua, perjalanan itu jangan perjalanan rahasia. Boleh berbuka puasa kalau perjalanannya masuk dalam kategori wajib. Perjalanannya mau bayar utang. Bayar utang itu kan wajib. Surabaya mau bayar utang, silakan berbuka puasa. Yang kedua, perjalanan sunnah. Mau ke Lampung, mau silaturahmi, silakan berbuka puasa.
Yang ketiga, perjalanan jais. Mau ke Bandung, mau rekreasi sama keluarga, silakan. Tapi kalau perjalanannya haram, itu nggak boleh. Mau kemana mas? Mau ke Sulawesi. Ngapain? Nengokin selingkuhan. Itu nggak boleh. Walaupun jauh nggak boleh, karena perjalanannya haram. Kalau mau ke Sulawesi, mau ngerampok, itu nggak boleh. Paslon nih. Kita kaji 3 pasal malam ini. Mumpung nggak ada orang. Syarat sahnya puasa ada 4. Syarat wajibnya puasa ada 5. Rukunnya puasa arkanul salah satu asya'a. Rukunnya puasa ada 3 perkara. Niatul lailan. Yang pertama, niat pada malam hari likulli yaumin, tiap puasa 1 hari besok fil fardhi pada puasa fardu. Ketika kita mau melaksanakan puasa Ramadan, maka malamnya itu harus niat. Ya sebagaimana ingatan kita di masa lalu, niat itu kan kita berjamaah setelah melaksanakan ibadah tarawih baru niat. Memang niatnya harus malam. Berbeda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah niat di siang hari juga boleh. Umpamanya suatu hari kita kedatangan keluarga besar dalam keadaan reuni atau dalam keadaan temu kangen, ngobrol sampai malam, jam 3 ditutup dengan bakar-bakaran, makan besar sampai kenyang, ditutup sholat subuh, habis sholat subuh baru pada tidur. Bangun jam 11. Nah begitu bangun jam 11, ada yang berpikir itu udah jam 11, 6 jam lagi ke maghrib. Tanggung aja puasa, silakan kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, niatnya harus di malam hari. Dan di malam hari itu, kalau habis tarawih sebenarnya bukan niat yang istimewa. Niat yang istimewa itu 1/3 malam yang terakhir. Jam berapa 1/3 malam yang terakhir? Kalau satu malam itu 12 jam, kita bagi 3. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 4 jam pertama dari jam 6 maghrib sampai jam 10 malam itu 1/3 pertama. 4 jam kemudian dari jam 10 sampai jam 2 itu 1/3 yang kedua. Maka afdolnya niat itu dari jam 2 sampai jam 4. Timenya sebelum imsak kita tutup dengan makan sahur, ke kamar mandi, tutup dengan minum air yang terakhir, berangkat ke mushola, baru niat puasa. Itu yang istimewa. Karena niat itu setelah niat kita tidak makan dan minum lagi. Itu niat yang benar. Niat habis tarawih sebenarnya niat formalitas. Yang namanya niat itu kan disertai dengan prakteknya. Niat puasa berarti harus langsung puasa. Tapi kenyataannya niat puasa habis tarawih, nawaitu Ramadan, ada habis Ramadan, habis sana tidak niat saya puasa besok. Pulang ke rumah habis tarawih makan lagi nggak? Amin udah niat puasa. Tapi kau makan lagi. Maka niat yang benar, niat yang afdal itu bukan habis tarawih, tapi menjelang sholat sunnah. Itu niatnya. Watar umukiri. Dan yang kedua meninggalkan makan dakiron pada dalam keadaan ingat. Mukhtaron dan ikhtiar diadi ghairu jahilin ma'duri, bukan bodoh yang makhluk. Yang kedua, syarat rukunnya puasa itu meninggalkan makan dan minum. Meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, baik itu makanan maupun minuman, tidak boleh masuk ke dalam. Bahkan di dalam kitab kuningnya ini aslinya, walaupun itu bukan makanan dan minuman, tetapi benda dunia yang masuk ke dalam perut
Biji sawi itu gede apa kayaknya? Ya, kecil. Atau biji sebutir pasir. Kita lagi jalan, terpentallah sebutir pasir kena kelinci ban motor, terpental masuk ke mulut kita. Dirasa-rasa ini kayaknya biji pasir. Dirasa-rasa biji pasir, tapi ditelan. Pertanyaannya, biji pasir itu gede apa kecil? Makanan apa bukan? Tapi karena ditelan, walaupun biji pasir itu kecil, walaupun biji pasir itu bukan makanan, tapi kalau sampai ditelan di mulut itu batal. Batal. Ya meninggal sekali kan? Nah, kalau ada biji pasirnya dari gorengan, biji pasirnya dari gorengan, tahu daripada biji pasir. Nah, dan juga harus hati-hati ketika kita bulan Ramadan itu bekerja keras sampai goblos keringat itu netes ke bibir, ditelan, itu juga batal. Hati-hati. Karena yang membatalkan puasa itu tidak cuma makanan dan minuman, tapi semua hal yang sengaja masuk ke dalam perut itu membatalkan puasa, walaupun bukan minuman dan makanan. Dalam keadaan lupa. Kalau dalam keadaan lupa itu tidak membatalkan. Pagi-pagi kopi, kopi, makna kopi buat bukan soal kopi buat banget. Kita sudah puasa dua semalam terawih. Iya terawih ya, iya kan kita semalam terawih. Lupa buat, cuma minum udah habis kopi. Bagaimana puasanya sah? Anggap aja rezeki nongkrong. Cuman Allah Nabi Muhammad bersabda, kata Nabi Muhammad, bagi orang yang lupa puasa itu sebenarnya bukan dia yang makan, bukan dia yang minum, tapi Allah yang memberikan dia makan dan Allah yang memberikan dia minum. Itu istimewa. Maka kalau hari ini lupa makan dan minum, nggak batal puasanya, tinggal berdoa saja lagi pada Allah, ya Allah mudah-mudahan besok saya lupa lagi. Kalau hari biasanya berapa kali? Puasa imun yang ketiga, puasa itu harus betul-betul lahir batin. Karena dalam puasa itu ada yang membatalkan puasa secara fikih. Kalau yang membatalkan puasa secara fikih nanti kita akan menangkapnya di sini. Tetapi juga ingat, ada yang membatalkan puasa secara hakiki. Hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan, khamsatun tuhbitu shaum. Ada 5 hal yang membatalkan puasa. Bukan makanan dan minum, tapi perbuatan. Al-kidib, yang pertama bohong. Kita lagi puasa tapi bohong. Itu hakikatnya pahala puasa hilang. Batal puasa. Batal pahala puasa. Walaupun secara batal, tetapi batal hakikatnya itu batal. Maka berpuasa jangan suka bohong. Dapat THR sama istri terus terang, dapat THR 5 juta, ngomong 5 juta. Jangan dapat THR 5 juta, yang 3 juta masukin kaos kaki, diinjek sepatu. Setornya cuma 2 juta, mampu THR karena ini cuma 2 juta. Kan tahun kemarin 5 juta bang, gak tahu perusahaan bangkrut kali. Buka sepatu, jatuh yang 3 juta, itu uang 3 juta apa? Jatuh di sepatu, apa maksudnya uang siap? Uang siap, itu uang sialan udah diumpetin ketahuan juga. Tidak boleh. Wal ghibah, ngomongin orang. Lagi puasa, ngebuburit, ngumpul, ngomongin tetangga. Itu juga batal puasanya. Kalau ngomonginnya ngomongin jelek. Ngomongin itu ada 2. Ada yang dosa, ada yang tidak. Yang dosa dan tidak, ukurannya gampang. Seandainya kita ngomongin
Tapi kalau seandainya kita ngomongin tetangga, kalau orangnya tahu, dia tidak akan marah. Itu tidak dosa. Seperti saya ngobrol sama Pak Nanang, ngomongin Bang Ari. Kata Pak Nanang, Masya Allah Ari itu ya orangnya ganteng, orangnya baik, orangnya sopan, orangnya istimewa ini itu. Sampai ditipu beli bibit nangka aja, jadi jam pedang nggak apa-apa. Itu nggak masalah. Al-kidib wal ghibah. Yang ketiga wal namimah, mengadu domba. Baik mengadu domba makna hakiki, benar-benar domba yang diadu, maupun mengadu domba makna majazi, bukan domba yang diadu, tetapi teman yang diadu, orang yang diadu. Itu juga sama membatalkan puasa. Karena manusia dalam perbuatannya kadang-kadang dia sembunyi menggunakan nama hewan. Yang diadu domba, yang diadu manusia, tapi bahasanya mengadu domba. Yang kumpul dia, tapi dia menjual nama wow. Yang jahat manusia, yang playboy manusia, yang banyak membohongin perempuan manusia, tapi disebut buaya. Sampai lintah darat dan sebagainya menggunakan nama hewan. Berapa itu? Al-kidib, wal ghibah, wal namimah, wal yaminul ghamus. Yang keempat, sumpah palsu. Kita tahu mana yang salah, kita tahu mana yang benar. Tapi di persidangan kita berani bersumpah menyalahkan yang benar, berani bersumpah membenarkan yang salah. Itu batal. Yang kelima yang membatalkan puasa, wal nazru bi syahwati, memandang dengan penuh syahwat, itu juga membatalkan puasa. Maka saya sarankan kalau bapak-bapak mau puasa benar, nggak usah ada cara ngabuburit lah. Kalau mau ngabuburit, udah di musola aja baca Quran sampai maghrib. Ini acara ngabuburit lawan cewek cowok di sini. Kan manusia kan nggak semua benar. Ketika ada cewek yang celana pendek, betisnya menggulung, kan bangkit semangat laki-laki. Bisa dulu di betisnya aja kayak begitu, apalagi di terminalnya kali. Benar lebih syawat, memandang dengan penuh syawat itu membatalkan puasa. Hati-hati dengan puasa. Karena baik hadirin, telah 3 pasal kajian pada malam ini. Sekali lagi 3 pasal, masya Allah, banget. Walaupun masih kurang